Halo Rafael, terdengar suaranya Rafael? Terdengar Rafael? Halo, halo. Ah, kok kecil banget? Halo, halo. Halo Rafael. Halo, terdengar? Ah, kok kecil banget ya? Bentar, suaranya kecil sekali. Bentar ya. Halo, Rafael, terdengar? Halo Rafael. Nama jaringannya apa? Halo Rafael, terdengar suaranya Rafael? Halo, halo. Halo, Rafael? Halo, halo. Ini rusak. Halo Rafael, terdengar Rafael? Halo, halo. Kecil banget. Halo Rafael? Halo, halo. Rafael, terdengar? Halo Rafael? Halo, halo. Halo, halo. Tes, tes. Rafael? Lah, tidak masuk. Halo, halo. Halo, Rafael?
Halo Rafael, terdengar nggak? Mati. Halo Rafael, Ya, terdengar suaranya? Nah, ini baru kedengeran. Ntar ya. ada di laptop mau ngambil headset tapi headsetnya mati Oke, malah. siap, siap, siap. Ntar kita share screen dulu ya. Hmm. Ntar. Oke, udah muncul Rafael? Ya, Oke, jadi kita akan bahas bab yang kedua, subbab yang kedua, masih tentang aljabar, yaitu mengenai fungsi. Tahu kan fungsi, Rafael? Tahu ya? Oke, fungsi itu kan, jadi di fungsi itu ada dua daerah. Yang pertama namanya domain. Domain itu daerah asal. Oke, ini artinya kita bebas milih. Satu lagi namanya kodomain. Kodomain daerah hasil. Nah, ini adalah hasil dari masuk daerah asal. Jadi kalau kita punya fungsi nih, misalkan fungsinya fx sama dengan ax kuadrat. Maka yang dinamakan domain adalah si x-nya. Yang dinamakan kodomain adalah fx-nya. Nah, gitu ya. Jadi setiap fungsi pasti dia punya domain sama kodomain. Nah, syarat suatu fungsi. Syarat suatu fungsi adalah apa? Setiap domain, setiap domain tadi apa? Ya kalau kita punya fx, x-nya ya. Setiap domain dipasangkan atau dipetakan nama lainnya oleh tepat satu kodomain. Jadi setiap domain dipasangkan dengan satu kodomain. Artinya tidak boleh tuh kalau kita masukin X sekian, hasilnya ada dua. Nggak boleh. Jadi kalau kita masukin X sekian, hasilnya harus satu fx. Tapi bisa saja satu kodomain itu dipasangkan dengan beberapa domain. Contoh gini, misalkan kita punya domainnya itu misalkan ya, ada A, ada B, ada C. Oke, kemudian kodomainnya atau hasilnya adalah D, E, F, G. Oke. Nah, memasangkan setiap domain ke kodomain itu maksudnya gini. A hanya boleh dipasangkan oleh satu kodomain. Misalkan D. Nggak boleh A itu bercabang A dengan E, A dengan F, A dengan G. B juga sama, hanya boleh dipasangkan dengan satu kodomain. Bentar ya. Misalkan, boleh nggak B dipasangkan dengan D? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau si D itu dipasangkan dengan dua kodomain. C juga sama, hanya boleh dipasangkan dengan satu kodomain. Nah, ini namanya pemetaan. Paham? Paham, Rafael? Nanti. hmm, Jadi nggak boleh tuh misalkan A dipasangkan dengan D dan dipasangkan dengan E. Nah, itu artinya dia bukan fungsi. Paham? ya, 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 Oke, gitu ya. Nah, ini ya. namanya pemetaan. Nah, ternyata ada, coba deh, kita ambil contoh deh. Misalkan kita punya domainnya itu adalah eh, 1, 2. Gitu ya, misalkan. Terus Ya, kita punya kodomainnya, misalkan 3, 4. Oke, jadi kita punya domain 1, 2 dan kodomain 3, 4. Coba deh, ada berapa cara kita bisa mengkombinasikan pemetaan pada domain ke kodomain? Bisa kayak gini kan, Rafael?
Kayak gini. Bisa ya? Bisa kan? Ya. Oke, ini cara pertama. Bisa kayak gimana lagi? Bisa kayak gini. Ini ke sini, ini ke sini. Bisa kan? Betul ya? Iya. Dua. Bisa kayak gimana lagi? Bisa ini ke sini, ini ke sini. Tiga. Gitu ya? Bisa kayak Iya. gimana lagi? Bisa. Semuanya keempat. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ada berapa cara? Jumlah caranya Empat. ada empat. Nah, sebenarnya ada cara, ada apa ya? Ada rumusnya. Jadi, rumus untuk mengetahui jumlah cara pemetaan suatu fungsi kayak gini. Misalkan kita punya domain dengan jumlah domainnya, n domainnya, misalkan adalah A. Jadi ada A n domain, jumlahnya, jumlah domainnya. Dan misalkan kita punya kodomain, asalnya dengan jumlah kodomain itu adalah B. Maka kita bisa tahu kalau jumlah cara pemetaannya itu akan sama kayak jumlah apa? Jumlah domain dipangkatin dengan jumlah kodomain. Kebalik ini. Ntar. Misalkan kita oke, bentar ya. Oke, ntar. Kalau nggak salah kebalik. Bentar ya, kita cek dulu. Saya takut beda. Oke, bentar. Pemetaan A. Oke, 5. Oh ya, kebalik. Berarti ini harusnya jumlah domain dipangkatin jumlah kodomain. Ini kodomain salah. Ini kodomain dipangkatin jumlah domain. Oke, ini namanya pemetaan. Ada juga yang namanya korespondensi satu-satu. Pernah dengar nggak? Pernah? Nah, lu diajarin Korespondensi guru kok. satu-satu. Itu artinya apa? Setiap domain hanya dipasangkan dengan satu kodomain. Begitupun kodomainnya. Jadi ini artinya setiap domain hanya dipasangkan dengan satu kodomain dan juga sebaliknya. Dan juga sebaliknya. Kan kalau pemetaan, kodomainnya bisa berpasangan dengan beberapa domain ya. Kalau korespondensi satu dia satu domain dengan satu kodomain. Ini syaratnya adalah jumlah dari domainnya harus sama dengan jumlah dari kodoman. Jadi jumlahnya harus sama. Jumlah dari anggota domainnya harus sama dengan anggota kodomainnya. Jadi ada yang namanya korespondensi satu-satu, ada yang namanya pemetaan. Oke, itu secara umum ya fungsi ya. Sekarang kita mau apa ya? Menyederhanakan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi biasanya kan fungsi itu ditulis fx gitu ya. Misalkan fungsi dari x. Jadi kita mau mengubah apa ya istilahnya ya, memanipulasi lah, memanipulasi sebuah fungsi. Oke, misalkan gini, kita punyanya adalah, bentar ya, eh oke, kalau yang kayak gini kan gampang ya. Kalau kita punya fx, misalkan nih, sama dengan x kuadrat plus 1. Berarti kalau kita mau mencari f X plus 1, tinggal kita ganti saja X plus satunya dengan, X-nya dengan X plus 1 kan. Jadi kita punya apa? X plus 1 kuadrat plus 1. Begitupun kalau kita balik.
Misalkan kita punyanya kayak gini. F 3X plus 3X min 1 sama dengan X. Gitu ya. Nah, gimana cara kita mengubah fx-nya? Oke, caranya gampang aja. Kita misalin aja. Misalkan 3x min 1 itu anggap aja variabel apa? Misalkan P gitu ya. Berarti eh gitu berarti kita akan punya 3x itu adalah P plus 1. Berarti X itu adalah P plus 1 per 3. Berarti kalau kita masukin ke sini, apa FP, di mana P itu adalah 3, kita masukin ke situ, nah berarti kita punya P itu adalah, X itu adalah 3P plus 3 ya. Berarti P itu, bentar. Oke, bentar ya, kita lihat dulu. Oke. Oh, sekarang coba kita masukkan, kita ganti si X tadi dengan P plus 1. Kan tadi kita tahu ya, 3X min 1 kan P. Jadi kita punya Mm. FP sama dengan X-nya diganti. P plus 1 per 3. Artinya, kalau kita bikin Fx juga nggak masalah. Berarti X plus 1 per 3. Jadi ini cara kita mengubah, memanipulasi fungsi menjadi bentuk yang diinginkan. Oke, paham ya, Rafael? Mm. Oke, nah itu teori dasarnya seperti itu. Kalau sekarang kita coba lihat soalnya ya. Soalnya itu seperti apa sih? Nah, jadi jangan terlalu berharap soalnya akan tinggal masukin aja. Biasanya kalau soal-soal tipe Olimpiade itu dia soalnya sedikit mikir. Kita coba ya. Saya kirim dulu ke iPad. Oke. Nah, kita coba lihat soal tipe Olimpiade itu seperti apa sih? Dasarnya tuh kayak gitu aja. Dasarnya itu cuman teori fungsi. Cuman sisanya itu adalah cara kita memanipulasi fungsinya. Bagaimana itu harus dipelajarin. Oke, contohnya gini nih. Oke, kita punya fungsi f adalah fungsi linear. Fungsi linear berarti fungsi pangkat 1 ya. Di mana f1 sama dengan 2000. Artinya kalau kita masukin domainnya 1, maka hasilnya 2000. Sedangkan fx plus 1 plus 12 itu hasilnya fx. Pertanyaannya adalah berapa nilai f100? Oke, kita nggak tahu fungsi fx-nya itu kayak gimana bentuknya. Oke, yang kita punya apa? F saat 1 nilainya adalah 2000 dan F dalam kurung X plus 1 ditambah 12 nilainya sama dengan Fx. Ini kan data yang kita punya. Kalau ini saya masukkan, kita akan punya Fx plus 1 sama dengan Fx dikurang 12. Betul ya, Rafael? Betul? Mm. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana, kan kita nggak tahu fx-nya kan ya, kita cuma tahu f1-nya 2000. Coba kita masukin, misalkan x-nya sama dengan 1 deh. Karena yang kita ketahui adalah f1, betul? Berarti kita punya apa? F1 ditambah 1 sama dengan F1 dikurang 12. Sama aja apa kita punya? F2 sama dengan 2000 dikurang 12. Betul ya, Rafael? 2000 kurang Mm. 12. Oke, sekarang kita jadi punya F2. Sekarang coba kita lihat, apakah ada polanya apa tidak? Coba lagi. Misal X-nya sekarang 2 nih, Rafael. Kita punya apa? F2 tambah 1 sama dengan F2 dikurangin 12. Betul? Berarti kita punya apa? F3 sama dengan F2-nya masukin 2000 dikurang 12 dikurang 12.
Kalau sederhananya jadi berapa? 2000 dikurang 12 dikali 2. Betul gitu ya, Rafael? Nah, ini udah mulai ada pola nih, Rafael. Coba kita bikin lagi sampai ketemu pola bilangannya. Sekarang kita masukin 3. Kenapa 3? Karena kita udah tahu F3. Jadi kita punya apa? F3 ditambah 1 sama dengan F3 dikurangin 12. Berarti kita punya adalah F4 sama dengan F3-nya masukin. 2000 dikurang 12 dikali 2 dikurang 12. Sama aja 2000 dikurang 12 dikali 3. Betul, Rafael ya? Betul? Berarti udah terlihat belum polanya, Rafael? Udah terlihat belum polanya? Belum? Ya. Udah. Oke. Nah, berarti kalau kita bikin seterusnya, oke. Tar, lihat dulu ya. Oke, bentar. Oke, berarti kita punya F4 itu adalah 2000 dikurang 12 dikali 3 gitu ya. Oke, berarti bisa dong kalau kita mau cari. Dia mintanya apa? F100 ya? Betul ya? Dia Iya. mintanya adalah F, saat X-nya dia mintanya adalah F100, betul? Gitu ya? Mm-mm. Berarti sama aja kita masukin X-nya sebesar berapa? 99. Benar nggak, Rafael? Betul? Karena lihat, kalau kita masukin 3 dapatnya F4 kan? Betul? Ya. Ya udah, berarti dapat dong. Kita masukin X 99 ya. Berarti jadinya apa? F100 kan 99 plus 1 ya. 99 plus 1 sama dengan, jadi berapa yo? F99 min 12. Betul ya? Jadi kita punya apa? F100. Nah, kalau kita lihat polanya apa? Coba lihat. Kalau kita Kurang masukinnya 12. 3, nah ini 3, ini 3. Ya nggak? Betul nggak? Betul? Berarti sama aja ini 2000 dikurangin 12 dikali berapa? 99. Coba dihitung. Mana kalkulator saya? 2000 dikurang 12 kali 99. Dapatnya adalah 812. Paham, Rafael? Jadi Iya. namanya kita memanipulasi suatu fungsi. Kita nggak tahu fungsi fx-nya kayak gimana, tapi ternyata dia berpola. Kayak gitu, paham? Oke, kita lihat lagi ya soal yang tipikal soal apa Olimpiade. Jadi biasanya tuh dia nggak bakal apa ya semudah tinggal masukin aja, Rafael. Tapi biasanya dia harus dimanipulasi gimana caranya membentuk suatu pola atau membentuk suatu barisan dan lain-lain. Kita coba nih, ini juga soal tipe Olimpiade. Saya kirim dulu ke iPad ya. Oke. Jadi teorinya sih sebenarnya sederhana. Yang susah itu adalah memanipulasinya itu, Rafael. Karena setiap soal itu harus dipikirkan bagaimana kita memanipulasi fungsinya dari data yang kita punya. Nah, ini juga mirip nih, Rafael. Kita punya fungsi fxy itu adalah fx min y. Oke? Jadi yang kita punya adalah fx kali y sama dengan fx min y. Kita nggak tahu fx-nya kayak gimana, kayak nggak tahu. Dan kita punya informasi kalau f6 nilainya adalah 1. Betul ya? Nah, sekarang kita pikirkan deh. Ini gimana nih dari ini ya? 6. Sedangkan di sini adalah perkalian X kali Y. Betul ya, Rafael ya? Betul? Nah, kita lihat. Ya. 6 itu dapat dicapai dari perkalian berapa kali berapa, Rafael? 2 kali 3. 1 kali 6 bisa kan? Betul nggak? Ya. Terus berapa lagi? 2 kali 3. Betul? 2 kali 3. Udah ya? Habis ya? Jadi Iya. anggap ini bilangan bulat. Ya udah, kita coba lihat polanya.
Kalau kita anggap 6 itu didapat dari 1 dikali 6, gini ya. Berarti kan sama dengan F 6 kali 1 kali 6. Oke, ya udahlah. Oke. Misalkan kita punya, kita yang gede aja deh. Misalkan 6 itu adalah 6 kali 1. 6 dikali 1. Maka kita akan punya F6 min F1. Betul ya? Karena kan di soal dia bilang Fxy sama dengan Fx min Fy. Betul ya? Berarti sama aja ini F5. Jadi F5-nya sama dengan 1. Paham, Rafael? Jadi kita Ya. punya informasi kalau nilai F5 juga adalah 1. Oke. Nah, begitupun dia mintanya 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutin, Pak Rafael. 5. Oke, kan 5 itu didapat dari satu kalimat juga boleh kan ya? Kita putar lagi. 5 itu kan didapat dari 5 kali 1, betul? Ah, Ya. betul, Rafael? Oke. Berarti berdasarkan fungsi di atas, ini sama dengan F5 dikurang 1. Betul? Mm-mm. Sama aja F4. Berarti nilainya juga 1. Nah, berarti udah dapet nih F4-nya, Rafael. Ya nggak? Tinggal mencari Iya. F yang lain. Nah, sekarang kita cari lagi sekarang nih. Kan tadi kita punya apa? F6 itu 1, betul? Ini Mm-mm. kan bisa aja didapatkan dari 2 kali 3, betul ya? Berarti kita punya F2 Ya. dikali 3 sama dengan F2 minus 3, betul? Sama aja Mm-mm. F min 1. Nilainya 1. Oke? Nah, kita naikin lagi kayak tadi lagi. Min 1, berarti kita udah punya kesimpulan dari sini F min 1 adalah 1, F5 1, F4 1. Oke? Nah, min 1 itu didapat dari mana sih, Rafael? Bisa saja didapat dari min 1 dikali 1. Benar nggak, Rafael? Betul? Min 1 kali 1 kan min 1 kan? Sesuai dengan Iya. definisi harus sama dengan Fx min Y. Berarti F dalam kurung min 1 dikurang 1. Paham, Rafael? Ya. Oke. Maka dapatnya adalah F min 2. Berarti F min 2-nya nilainya juga 1. Nah, udah dapat deh. Yang kita butuhkan tuh adalah F2, F min 2 dikurangin F4 kan? Berarti Mm. kesimpulannya F min 2 dikurangin F4 sama dengan F min 2-nya 1, F4-nya juga 1. Berarti jawabannya 0. Oke, jadi ini namanya kita memanipulasi suatu fungsi sehingga membentuk suatu apa namanya? suatu deret atau suatu angka yang bisa kita cari kelanjutannya. Oke, paham, Rafael? Nah, Ya. kita coba lihat lagi nih, kita bikin yang lebih susah. Oke, ini contoh juga. Oke, ini contoh soal-soalnya tuh pokoknya intinya adalah bagaimana memanipulasi suatu fungsi. Itu intinya, Rafael. Jadi kalau teorinya sih dasarnya gitu-gitu aja. Fungsi itu ada domain sama kodomain. Fungsi itu harus bersifat pemetaan. Jadi si domainnya harus tepat berpasangan dengan satu kodomain. Kalau kodomainnya nggak masalah berpasangan dengan beberapa domain. Tapi bisa juga kalau dia bersifat apa namanya korespondensi satu-satu juga bisa. Nah, tadi kan cuman penambahan doang ya, Rafael. Sekarang gimana kalau bentuknya tar jelek. Ini 2x min 4 ya, Rafael. 2x min 4. Oke. Jadi gini, Rafael. Saya punya fungsi fx yaitu 2x min 4 dibagi x dengan keterangan x-nya tidak boleh 0. Karena kalau x-nya 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, ada catatan, Rafael.
Kalau saya nulisnya F kuadrat, itu artinya adalah fungsi F di dalamnya fungsi fx lagi. Oke? Namanya ini FOF kalau di SMA. F bunderan F. Kayak gini. Berarti kalau fungsi F pangkat 3, X, ini cuma simbol doang ya. Artinya fungsi F di dalamnya ada fungsi F, di dalamnya fungsi X. Kayak gini. Atau bisa juga F di dalamnya adalah F kuadrat X. Dan seterusnya. Oke, ini adalah informasi. Sekarang pertanyaannya, Rafael, berapa F 2009 dengan domainnya 6? Nah, ini gimana nih, Rafael? Coba kita bikin, apa namanya? Kita bikin, masukin coba dulu deh. Masukin angka-angkanya dulu aja ya. Kita bisa lihat ada nggak pola yang terbentuk. Oke, dia mintanya F6 kan, Rafael. Berarti coba kalau kita masukin F-nya 6. Kita akan punya berapa? 2 dikali 6 dikurang 4 dibagi 6. Betul? 2 kali 6, 12. Kurang 4, 8. 8 per 6 sama aja 4 per 3. Jadi F6 itu hasilnya 4 per 3. Coba kalau kita kuadratin. F kuadrat 6. Sama aja apa? F dalam kurung F6. Sama aja F 4 per 3. Oke. Jadi kita punya apa? 2 dikali 4 per 3 dikurang 4 dibagi 4 per 3. Gitu betul ya, Rafael ya? Jadi kita punya berapa nih? 2 kali 4, 8 per 3 dikurangin 4. 4 tuh berarti berapa? 12 per 3 ya. Dibagi 4 per 3. Coret 3-nya. 8 kurang 12, 4. Min 4 bagi 4, min 1. Oke. Belum terlihat nih polanya nih karena berbeda ya 4 per 3 dengan 1. Coba aja lagi kita bikin F pangkat 3, 6. Sama aja apa? F dikali F kuadrat 6. Sama aja F dalam kurung min 1. Masukin, Rafael. 2 dikali min 1 dikurangin 4 dibagi 6. Bagi 6. Bagi min 1 dong. Gitu ya. 2 kali min 1, min 2. Min 4 dibagi min 1. Jawabannya 6. Oke, belum terlihat nih, Rafael. Polanya nih, Rafael. Cobain lagi aja. F4, 6 sama aja F dalam kurung F3, 6. Sama aja F dalam kurung 6. Oke, kita masukin, Rafael. 2. Oh, mulai. Belum, Deng. Oh, mulai kembali ke sini, Rafael. Mulai kembali ke F. Nah, coba kita coba ya. 2 dikali 6 dikurang 4 dibagi 6. Oke, kita akan punya nilainya 4 per 3. Lihat, Rafael. Dia kayak berulang gak sih? 4 per Iya. 3, min 1, 6, 4. Nah, jangan senang dulu, Rafael. Minimal kalau kita mau lihat dia berulang harus lihat satu siklus. Ini kan baru baru setengah siklus kan? Coba kita lihat siklus selanjutnya. F5, 6 sama aja F dalam kurung F4, 6. Berulang ya. Sama aja F 4 per 3. Oh, ini udah pasti berulang ya. 2 dikali 4 per 3 dikurangin 4 dibagi 4 per 3 adalah min 1. Berarti nilainya itu berulang, Rafael. Nah, berarti ada berapa pengulangan? Setiap 3 pengulangan kan? Berarti kita Iya. lihat. Lihat. Berarti kalau ordernya ini kan 1 sebenarnya kan? 1 kan? Berarti kalau 1, 4, nanti berapa lagi? 1, 4, berarti 7 ya? Dan seterusnya kan? Mm. Oke. Jadi kalau kesimpulannya, kalau F1, 6 itu akan sama kayak F4, 6
akan sama kayak F7, 6, dan seterusnya gitu ya. Nilainya adalah berapa tadi? 4/3. Oke. Nah, F26 akan sama kayak F56 sama kayak F86. Dan seterusnya nilainya adalah -1. F36 akan sama kayak F66 akan sama kayak F7, 9 ya. F96 sama dengan berapa tadi tuh? 6. Paham, Rafael? Sekarang, menurut Rafael, kalau F pangkat 2009, 6, itu berapa, Rafael? Berarti kan pilihannya tinggal 3 kan, Rafael? Ya nggak sih? Antara 4/3, -1, atau 6. Tinggal lihat aja kelipatannya, Rafael. Menurut Rafael,